Di video sebelumnya, kita telah membahas bagaimana Kekaisaran Romawi bangkit menjadi kekuatan adidaya dunia kuno. Berawal dari sebuah kota sederhana di semenanjung Italia, Roma akhirnya menjadi sebuah negara besar yang menguasai seluruh wilayah tepi Laut Mediterania. Roma mengalami banyak perubahan bentuk pemerintahan, berawal dari sebuah kerajaan, kemudian menjadi sebuah republik, lalu berubah kembali menjadi sebuah negara monarki yang dipimpin oleh seorang kaisar. Kekaisaran Romawi kelak akan mengalami masa keemasannya, menjadi kekuatan adidaya dunia. Tetapi, layaknya semua kekaisaran besar dunia, Roma mengalami krisis politik dan perang saudara, menghancurkan perdamaian dan kestabilan yang telah mereka ciptakan sendiri. Kekaisaran Romawi kelak akan terbagi menjadi dua negara terpisah dengan masing-masing ibu kotanya, yaitu Kekaisaran Romawi Barat dan Kekaisaran Romawi Timur. Suatu hal yang menyedihkan di mana Kekaisaran Romawi Barat runtuh akibat serangan suku-suku Jermanik dan krisis politik berkepanjangan. Tetapi, Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kotanya Konstantinopel masih mampu bertahan. Dalam sejarah, Kekaisaran Romawi Timur ini kelak dikenal dengan nama Kekaisaran Bizantium. Dalam video sejarah singkat Romawi part 3 dan juga yang terakhir ini, kita akan membahas masa awal Kekaisaran Bizantium semenjak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat hingga akhirnya kejatuhan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Kesultanan Turki Ottoman. Namun, sebelum masuk ke pembahasan utama, saya mau menerangkan perihal penggunaan nama Kekaisaran Bizantium terlebih dahulu. Mungkin beberapa di antara kalian merasa janggal dan bingung. Mengapa Kekaisaran Romawi Timur disebut dengan nama Kekaisaran Bizantium? Istilah Bizantium ini pertama kali digunakan oleh sejarawan Jerman, yakni Hieronymus Wolff dalam bukunya berjudul Corpus Historiae Byzantinae yang diterbitkan pada tahun 1557. Nama Bizantium sendiri diambil dari kota Byzantion, sebuah kota yang sudah berdiri sejak zaman klasik dan kelak akan berubah nama menjadi Konstantinopel yang kita kenal sekarang. Penggunaan nama ini masih digunakan hingga sekarang sebagai salah satu bagian kronologi sejarah Kekaisaran Romawi. Nama Kekaisaran Bizantium ini digunakan untuk merujuk sisa-sisa wilayah Kekaisaran Romawi yang masih berdiri di timur dan terus berkembang pada abad pertengahan. Kekaisaran Bizantium juga memiliki kekhasannya, yaitu lebih mengutamakan bahasa Yunani daripada Latin, beribu kota di Konstantinopel, dan sangat kental dengan agama Kristen Ortodoks. Sebenarnya masih ada latar belakang politik mengenai asal-usul penamaan Bizantium ini, tapi kita akan perdalam lagi hal ini nanti. Baiklah, mari kita bahas sejarah Kekaisaran Bizantium. Ketika sisa-sisa wilayah Kekaisaran Romawi Barat jatuh ke tangan Odoaker, sang pemimpin militer berdarah Jerman, Kekaisaran Bizantium pada masa yang sama dipimpin oleh Kaisar Zeno. Beliau adalah seorang kaisar yang cukup kompeten, di mana dia berhasil menstabilkan Kekaisaran Bizantium dari berbagai pemberontakan dan menyelamatkannya. Namun, sangat disayangkan, dia tidak mampu berbuat apa-apa untuk menyelamatkan Kekaisaran Romawi Barat. Tetapi, sebagai gantinya, Zeno mampu membujuk Theodoric, seorang pemimpin suku Goth, untuk menyerang kerajaan Odoaker yang terletak di Italia. Theodoric mau melakukannya, serta mampu mengalahkan Odoaker dan menguasai Italia atas namanya sendiri. Dia sekarang menyandang gelar Raja Italia dan juga Raja suku Goth. Kelak, Theodoric juga mampu menguasai kerajaan Goth lain yang berada di Spanyol, membuat kerajaannya sekarang tersebar dari wilayah Italia dan sebagian wilayah Spanyol. Pencapaiannya ini membuat dia dikenal sebagai Theodoric yang Agung, dan makamnya hingga sekarang masih berdiri di kota Ravenna, Italia. Tapi cukup sampai di situ pembahasan kita. Saya tidak mau membahas berlama-lama bangsa barbar ini. Mari kembali ke topik utama. Setelah Kaisar Zeno, muncul Kaisar Anastasius I, seorang kaisar tua yang naik tahta di usia 61 tahun. Namun, jangan remehkan usia tuanya.
karena Anastasius berjasa besar di bidang perekonomian dan keuangan negara. Dia mereformasi pajak dan menghemat anggaran pengeluaran negara secara masif. Ketika Kaisar Anastasius wafat, dia berhasil mengumpulkan kurang lebih 150 ton koin emas untuk kas negara. Uang yang begitu banyak ini kelak akan digunakan dengan baik oleh para kaisar-kaisar penerusnya. Sekarang, kita beralih ke masa dinasti Justinian. Era ini adalah masa keemasan pertama Kekaisaran Bizantium, dan tokoh terpenting dari dinasti ini adalah Kaisar Justinian Agung. Dengan kas negara yang berlimpah, hasil peninggalan Kaisar Anastasius beberapa dekade sebelumnya, Justinian melakukan banyak sekali proyek pembangunan dan kampanye militer untuk memperluas wilayah. Dalam bidang hukum, Justinian Agung berperan besar dalam pengumpulan dan pencatatan semua hukum sipil Romawi terdahulu. Karya tulis ini dikenal dengan nama Corpus Juris Civilis yang digunakan untuk menjadi landasan hukum Kekaisaran Bizantium dan masih berpengaruh hingga masa kini. Kaisar Justinian juga berperan membangun Katedral Hagia Sophia yang merupakan gereja terbesar pada zamannya. Bangunan ini masih menjadi simbol kebesaran kota Konstantinopel kuno yang masih bertahan hingga sekarang. Dan dalam bidang militer, Kaisar Justinian terkenal akan ambisinya untuk menguasai kembali wilayah bekas Kekaisaran Romawi Barat yang telah jatuh ke dalam tangan orang-orang Jermanik. Berkat jenderal kompeten seperti Belisarius dan Narses, Kekaisaran Bizantium kembali menguasai wilayah Afrika Utara dan Italia. Kota Roma yang merupakan tempat kelahiran peradaban Romawi berhasil dikuasai kembali oleh Kekaisaran Bizantium. Pada masa pemerintahan Justinian Agunglah, Kekaisaran Bizantium berada di titik terluasnya. Namun, kampanye militer yang dilakukan oleh Justinian ini bukan tanpa halangan. Ketika hendak melakukan kampanye militer di barat, Kekaisaran Sasanid Persia, yakni rival abadi Kekaisaran Bizantium yang berada di timur, malah menyerang secara mendadak. Hal ini membuat kampanye militer di barat dihentikan sementara untuk menahan laju invasi pasukan Sasanid Persia. Kampanye militer ke barat dan perang dengan Kekaisaran Sasanid malah menjadi masalah besar karena menghabiskan banyak sekali keuangan negara. Hal ini semakin jelas setelah kematian Kaisar Justinian Agung, di mana para kaisar penerusnya mengalami kesulitan keuangan untuk mempertahankan wilayah yang begitu luas. Wilayah Italia beserta kota Roma jatuh perlahan ke tangan suku Lombardia, dan perang besar kembali pecah dengan Imperium Sasanid. Faktanya, perang antara Kekaisaran Bizantium dan Sasanid kali ini adalah yang terbesar. Krisis keuangan serta perang besar dengan Kekaisaran Sasanid malah membuat Kekaisaran Bizantium jatuh ke dalam krisis suksesi dan kudeta singkat karena permasalahan ini. Well, you know lah. Namun, seorang kaisar baru akan berkuasa untuk memperbaiki keadaan berbahaya ini, yakni Kaisar Heraklius. Imperium Sasanid awalnya unggul dalam perang besar ini, dan lebih berbahaya lagi, di mana pasukan Sasanid mampu mengepung kota Konstantinopel. Tetapi, Heraklius yang baru berkuasa berhasil memukul mundur pasukan Sasanid. Pasukan Bizantium bahkan berhasil memasuki wilayah Mesopotamia dan mengancam ibu kota Sasanid, yakni kota Setifon. Tetapi, suatu hal yang tak terduga terjadi. Perang saudara malah terjadi dalam tubuh Imperium Sasanid ketika perang berlangsung. Akhirnya, para bangsawan dan petinggi militer Kekaisaran Sasanid menawarkan perjanjian damai kepada Heraklius. Perang besar antara Bizantium dan Sasanid akhirnya berakhir, dan Kaisar Heraklius berhasil menyelamatkan kekaisaran. Dia disambut sebagai bak pahlawan karena mampu melakukan hal yang luar biasa. Namun, kemenangan ini tentu diraih dengan keringat dan darah. Perang besar ini menghabiskan banyak sekali uang dan sumber daya manusia Kekaisaran Bizantium dan Sasanid. Kekaisaran Bizantium terpaksa menaikkan pajak yang sangat tinggi kepada warga negaranya, sedangkan Kekaisaran Sasanid Persia dilanda perang saudara dan kekacauan. Dan suatu hal yang tidak terduga, muncul sebuah kekuatan baru yang berpusat di semenanjung Arab. Orang-orang Beduin Arab yang dulu hidup terpecah-pecah
serta bukanlah sebuah ancaman besar bagi Bizantium dan Sasanid, sekarang bersatu dalam Panji Islam, sebuah agama monoteis baru yang disebarkan oleh seorang tokoh bernama Muhammad, yang menurut kepercayaan agama Islam adalah seorang nabi. Berkat Nabi Muhammad, suku-suku Arab untuk pertama kalinya bersatu secara politik maupun agama. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, kepemimpinan kaum muslim Arab pada waktu itu diteruskan oleh para pemimpin bergelar khalifah, yang secara de facto merupakan pemimpin religius dan juga politik. Di bawah kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab, kekhalifahan Islam melakukan invasi ke wilayah Kekaisaran Bizantium. Dengan cepat dan telak, pasukan muslim Arab memenangkan banyak pertempuran serta menguasai banyak wilayah. Pertempuran terpenting dalam konflik ini adalah pertempuran Yarmuk, di mana pasukan Bizantium mengalami kekalahan telak. Kekalahan mengerikan ini membuat pasukan muslim Arab mampu menguasai wilayah Suriah dan Mesir. Kekaisaran Bizantium masih cukup beruntung karena rival lama mereka, yaitu Imperium Sasanid Persia, mengalami keruntuhan total dan ditaklukkan oleh pasukan muslim Arab. Sungguh disayangkan bahwa Kaisar Heraklius yang dulu telah berhasil mengembalikan kejayaan negara dengan kemenangannya atas Kekaisaran Sasanid, malah berakhir sia-sia dengan bangkitnya kekhalifahan Islam di timur. Tidak puas dengan wilayah Suriah dan Mesir, pasukan muslim yang sekarang berada dalam masa pemerintahan dinasti Umayyad melakukan pengepungan terhadap kota Konstantinopel. Namun, Kekaisaran Bizantium mampu menumpas para penyerbu ini berkat senjata rahasia mereka, yaitu api Yunani, sebuah senjata penyembur api yang terbuat dari sebuah cairan mudah terbakar. Hal yang menakjubkan, di mana cairan khusus ini masih dapat terbakar di atas air. Selain api Yunani, letak strategis serta tembok besar kota Konstantinopel mampu menghadang pasukan lawan yang mau mengepung kota ini. Sebelum akhir masa pemerintahan Kaisar Heraklius, dia merombak sistem administrasi daerah dalam kekaisaran dengan menerapkan sistem temata. Temata adalah satuan wilayah yang setingkat dengan provinsi, di mana setiap temata dipimpin oleh seorang bergelar strategos yang memiliki tugas sebagai pemimpin militer tertinggi dan juga bertugas sebagai pengurus administrasi sipil. Seorang strategos yang memimpin temata juga dipilih langsung oleh kaisar di Konstantinopel. Sistem temata ini dibuat untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara dalam menahan laju invasi pasukan musuh, baik dari arah barat maupun timur. Dan belum puas dengan pengepungan pertama, Kekhalifahan Umayyad lagi-lagi melancarkan serangan menuju kota Konstantinopel, memanfaatkan keadaan lemah Kekaisaran Bizantium akibat krisis suksesi berkepanjangan. Namun, pasukan beserta armada kapal berjumlah besar milik Kekhalifahan Umayyad lagi-lagi tidak berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Ini semua bisa terjadi karena senjata api Yunani, lalu kondisi musim dingin yang cukup parah yang melemahkan pasukan Umayyad. Kemenangan besar ini kembali menyelamatkan Kekaisaran Bizantium dari keruntuhan. Kota Konstantinopel sebenarnya bukanlah sebuah kota yang dapat dengan mudah ditaklukkan. Mari kita bahas sejenak ibu kota baru peradaban Romawi ini. Konstantinopel terletak di posisi yang sangat strategis, menjadi titik persinggahan antara benua Eropa dan Asia, serta Laut Mediterania dengan Laut Hitam. Dalam sisi pertahanan, Konstantinopel memiliki tembok Theodosius, yaitu sistem perbentengan yang terdiri dari 3 lapis tembok dan dilengkapi parit pertahanan. Selain tembok Theodosius di sisi barat, Konstantinopel juga memiliki tembok panjang yang melindungi seluruh sisi timur kota yang langsung berbatasan dengan laut. Bukan saja dari sisi pertahanan, kota megah ini juga menjadi titik pusat perdagangan laut yang berpengaruh, membuat ibu kota Kekaisaran Bizantium ini sangat kaya. Tetapi, dengan segala kemegahan kota Konstantinopel, hal yang cukup buruk kemudian terjadi dalam internal negara, yaitu permasalahan agama terkait ikon. Secara singkat, ikon adalah lukisan yang menggambarkan tokoh-tokoh suci dalam tradisi kekristenan. Ikon bukan saja karya seni, tapi juga menjadi objek yang digunakan dalam kegiatan keagamaan. Praktik pembuatan dan penghormatan ikon ini
akan ditentang oleh Kaisar Leo ketiga dan beberapa kaisar penerusnya. Banyak sekali ikon-ikon yang terdapat di gereja dihancurkan, dan orang-orang yang masih mendukung praktik penghormatan terhadap ikon malah dipersekusi. Peristiwa konflik agama terkait ikon ini dikenal dengan nama ikonoklasme Bizantium. Kejadian ini terjadi 2 kali dalam sejarah Kekaisaran Bizantium dan menimbulkan pertikaian besar antar sesama petinggi kekaisaran serta pemimpin-pemimpin gereja. Namun, masalah ikonoklasme ini kelak akan berakhir dengan diperbolehkannya kembali penghormatan terhadap ikon. Dan dalam rentang waktu yang berdekatan, suatu peristiwa penting lainnya terjadi di Eropa Barat. Pada tanggal 25 Desember tahun 800, seorang raja dari kerajaan Frankia bernama Charles dinobatkan dengan gelar Kaisar Romawi oleh Paus Leo ketiga, pemimpin gereja barat. Oke, sekarang kalian mungkin bertanya-tanya, siapa itu Paus? Lalu apa pula itu gereja barat? Dan kerajaan Frankia itu apa lagi? Untuk menjawab semua hal ini, kita akan mundur kembali ketika masa pemisahan antara Kekaisaran Romawi Barat dengan Romawi Timur. Dalam video sebelumnya, saya sudah pernah menjelaskan bahwa Kaisar Theodosius Agung membagi Kekaisaran Romawi yang luas menjadi 2 negara terpisah kepada anaknya. Kekaisaran Romawi Barat kepada Honorius dan Kekaisaran Romawi Timur kepada Arcadius. Pembagian wilayah ini juga berdampak kelak pada kebudayaan, politik, dan keagamaan masing-masing kekaisaran. Contoh nyata dari hal ini adalah bahasa. Di wilayah Kekaisaran Romawi Barat, bahasa Latin yang merupakan bahasa peradaban Romawi adalah bahasa utama yang sering digunakan sehari-hari, serta menjadi bahasa administrasi Kekaisaran Barat. Namun, di wilayah Kekaisaran Timur, bahasa Latin bukanlah bahasa dominan, tetapi bahasa Yunani. Sebelum Republik Romawi menaklukkan daratan Yunani dan wilayah timur Mediterania, bahasa Yunani telah tersebar luas dan menjadi lingua franca akibat penaklukan yang dilakukan oleh Raja Alexander Agung. Alhasil, bahasa Yunani tetap berpengaruh dan digunakan secara bersamaan dengan bahasa Latin yang dibawa oleh orang Romawi. Hal ini juga berpengaruh kepada tradisi gereja di masing-masing wilayah kekaisaran. Gereja yang berdiri di Kekaisaran Barat menggunakan bahasa Latin sebagai bahasa liturgi mereka. Gereja Barat ini dipimpin oleh seorang pemimpin keagamaan bergelar Paus yang menetap di kota Roma. Gereja Barat ini sekarang kita kenal sebagai Gereja Katolik Roma atau disingkat Gereja Katolik. Lalu, gereja yang berdiri di Kekaisaran Timur menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa liturgi mereka. Gereja ini dipimpin oleh seorang pemimpin keagamaan bergelar Patriark yang menetap di kota Konstantinopel. Gereja Timur ini sekarang kita kenal sebagai Gereja Ortodoks Timur atau Gereja Katolik Ortodoks atau disingkat Gereja Ortodoks. Ketika Kekaisaran Romawi Barat dan Timur masih sama-sama berdiri, pemimpin Gereja Barat dan Timur masing-masing bekerja sama dengan kaisar mereka dalam kegiatan kenegaraan. Keadaan ini berubah ketika Romawi Barat runtuh ke tangan bangsa Jermanik. Gereja Barat di Roma terpaksa tunduk dengan raja-raja Jermanik yang menguasai Italia. Gereja Barat sekarang tidak punya pelindung politik, dan para kaisar yang berada di Konstantinopel tidak bisa diharapkan untuk melindungi Gereja Barat. Tetapi, muncul seorang tokoh besar yang akan menjadi penyelamat Gereja Barat, yaitu Charles yang Agung, atau dikenal dengan nama lainnya, yaitu Charlemagne. Dia adalah raja dari kerajaan Frankia yang menguasai banyak wilayah di Eropa Barat. Charlemagne sangat mendukung Gereja Barat dan menjadi pelindung politiknya. Hal ini membuat Paus Leo ketiga pada waktu itu memberikan gelar Kaisar Roma kepada Charlemagne pada tahun 800. Sejarah terkait hal ini sebenarnya cukup rumit dan masih harus didalami. Namun kita bahas saja secara sangat singkat sekarang. Namun, hal yang mau saya sampaikan adalah akibat peristiwa ini terdapat 2 pemimpin yang sama-sama bergelar Kaisar Romawi. Yang satu berada di Kekaisaran Bizantium dan yang satu lagi berada di Kerajaan Frankia
atau sering disebut juga dengan istilah Imperium Carolingia. Kerajaan Frankia ini kelak akan mengalami perpecahan dan membuat posisi Kaisar Romawi kosong untuk sementara, hingga bangkitnya Kaisar Otto yang pertama. Nantinya, negara yang dipimpin oleh Kaisar Otto dan para penerusnya ini dikenal dengan nama Kekaisaran Romawi Suci dalam sejarah. Dan inilah alasan lain kenapa sejarawan Hieronymus Wolff menggunakan nama Bizantium untuk merujuk Kekaisaran Romawi Timur, yaitu untuk merendahkan status legitimasi para kaisar di Konstantinopel beserta kekaisarannya. Kekaisaran Romawi Timur beserta para kaisarnya dianggap bukanlah kaisar Romawi yang sah, melainkan kaisar dari Kekaisaran Romawi Suci di Eropa Baratlah yang merupakan kaisar Romawi yang sah. Hal ini kelak akan menciptakan banyak sekali perselisihan politik dan keagamaan yang terus terjadi hingga tahun-tahun terakhir Kekaisaran Bizantium. Sekarang, mari kita kembali membahas sejarah Kekaisaran Bizantium. Setelah berbagai konflik keagamaan dan serangan dari bangsa Arab, Kekaisaran sekarang dikuasai oleh dinasti Makedonia. Periode dinasti Makedonia merupakan masa keemasan dan kebangkitan Kekaisaran Bizantium. Di belahan timur, Kekaisaran Bizantium mampu menguasai kembali banyak wilayah di Anatolia dari tangan bangsa Arab. Sedangkan di wilayah utara, Kekaisaran mampu menumpas serangan bangsa Bulgar dan mampu menguasainya, walau hanya untuk sementara. Dari dinasti ini juga muncul seorang kaisar legendaris berpengaruh yang mampu membawa Kekaisaran Bizantium ke masa keemasannya, yaitu Kaisar Basil II. Terkenal sebagai seorang kaisar tentara, Basil lebih banyak menghabiskan waktunya berkampanye militer untuk memperluas wilayah kekaisaran. Salah satu tindakannya yang terkenal, di mana setelah berhasil mengalahkan pasukan Bulgaria di pertempuran Kleidion, Basil memerintahkan untuk membagi para tawanan perang ke dalam kelompok berjumlah masing-masing 100 orang. Kemudian, membutakan 99 orang dan menyisahkan satu orang terakhir dengan satu mata saja, agar dapat memimpin 99 orang rekannya yang buta untuk pulang. Karena tindakannya ini, Kaisar Basil II mendapatkan julukan Bulgaroktonos, yang berarti pembunuh Bulgar. Tidak hanya dalam kemiliteran, dinasti Makedonia juga mendukung aktivitas kebudayaan dan ilmu pengetahuan, memulai peristiwa yang disebut Renaissance Makedonia. Seni ikon yang dulu mengalami kemunduran karena konflik ikonoklasme sekarang kembali hidup dan mengalami perkembangan artistik. Kegiatan pencatatan karya-karya tertulis saintifik, kegiatan sipil, hingga ilmu pertanian dilakukan agar informasi penting ini dapat terus terjaga dan bisa digunakan untuk generasi selanjutnya. Dalam bidang keagamaan, dinasti Makedonia berperan besar dalam penyebaran agama Kristen Ortodoks ke negara Kievan Rus. Pemimpin Kievan Rus, yaitu Vladimir yang Agung, memutuskan untuk dibaptis dan kelak akan menikahi Anna Porphyrogenita, putri Kekaisaran Bizantium yang juga adik perempuan dari Kaisar Basil II. Vladimir lalu mempekerjakan banyak arsitek dan seniman Bizantium untuk memulai pembangunan gereja-gereja baru di Kievan Rus. Kekaisaran Bizantium juga mengutus dua misionaris besar untuk menyebarkan agama Kristen Ortodoks kepada bangsa Slavik, yaitu Santo Cyrilius dan Methodius. Kedua misionaris besar ini berperan besar dalam terciptanya sistem aksara Glagolitik, yang kemudian akan berkembang menjadi aksara Sirilik. Sistem aksara Sirilik inilah yang sekarang digunakan banyak negara Eropa Timur modern, seperti Rusia, Belarusia, dan Ukraina. Tetapi pada masa dinasti Makedonia lah, skisma atau perpecahan besar terjadi antara gereja barat di Roma dengan gereja timur di Konstantinopel. Peristiwa ini menandai pemisahan permanen antara kedua gereja besar tersebut dan juga akan berdampak besar dalam perkembangan sejarah kekristenan dan sejarah Eropa. Pada akhirnya, masa kejayaan yang dibawakan oleh dinasti Makedonia akan sirna dimakan waktu. Dan hal ini sudah mulai terjadi setelah wafatnya Kaisar Basil II. Kekaisaran Bizantium mulai mengalami masalah keuangan dan militer karena beberapa kaisar yang memerintah tidak kompeten.
Hal yang sangat fatal juga terjadi di mana karena masalah keuangan, kekaisaran terpaksa membubarkan tentara profesional dengan jumlah besar demi mengurangi kas pengeluaran negara. Dan lagi-lagi, wilayah perbatasan negara sekarang terancam oleh serangan musuh. Wilayah kekuasaan Bizantium di Italia Selatan jatuh ke dalam kekuasaan orang Normandia. Sedangkan di timur, sebuah kekuatan besar baru mulai mengancam kekaisaran Bizantium, yaitu bangsa Turki. Di bawah dinasti Seljuk, bangsa Turki kelak akan menjadi kekuatan dominan di Timur Tengah dan akan membawa bencana bagi kekaisaran Bizantium. Pada tahun 1071, pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Romanos keempat bertempur dengan pasukan Turki Seljuk yang dipimpin oleh Sultan Alp Arslan di dekat kota Manzikert. Pertempuran terkenal ini dikenal dengan nama Pertempuran Manzikert. Suatu hal yang menyedihkan, di mana kekaisaran Bizantium kalah dalam pertempuran ini, serta Kaisar Romanos keempat tertangkap dan menjadi tawanan perang. Akibat tertangkapnya Kaisar Romanos, keadaan politik di Konstantinopel malah kacau balau tidak karuan. Krisis politik ini juga mempermudah bangsa Turki untuk menginvasi dan menduduki wilayah Anatolia, membuat kekaisaran Bizantium semakin lemah dan rentan. Kekacauan politik ini kelak akan berakhir setelah Alexios Komnenos berhasil menjadi kaisar dan membawa kembali stabilitas negara. Dimulailah masa kekuasaan dinasti Komnenos, dan Kaisar Alexios punya peran besar dalam salah satu peristiwa terbesar yang terjadi pada masa abad pertengahan, yaitu Perang Salib. Perang Salib merupakan peristiwa unik dan juga rumit yang terjadi pada abad pertengahan, melibatkan banyak pihak dan juga didorong oleh berbagai peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Maka dari itu, saya tidak akan fokus membahas Perang Salib dalam video ini, tetapi mencoba menjelaskan peran penting Kaisar Alexios Komnenos sebagai salah satu pencetus perang ini. Kaisar Alexios berencana untuk menguasai kembali wilayah Anatolia yang telah jatuh ke tangan Turki Seljuk. Namun, keadaan ekonomi dan militer kekaisaran pada waktu itu berada dalam keadaan buruk. Suatu hal yang tak terduga, di mana Kaisar Alexios memohon pertolongan kepada Paus Urbanus II di Roma untuk membantunya melawan Turki Seljuk. Kaisar Alexios juga menjelaskan bahwa umat Kristen yang ada di timur mengalami persekusi di tangan Turki Seljuk, dan sebuah kewajiban bagi sesama umat Kristen untuk menolong mereka. Paus Urbanus II menanggapi dengan baik permintaan Kaisar Alexios dan menyerukan agar umat Kristen di Eropa dari berbagai latar belakang status sosial pada waktu itu mengangkat senjata dalam salib untuk menguasai kembali Yerusalem, kota tersuci dalam agama Kristen yang telah lama dikuasai kaum Muslim. Pasukan salib kelak akan berkumpul dulu di kota Konstantinopel sebagai titik kumpul, lalu melewati wilayah kekaisaran Bizantium untuk masuk ke wilayah Kesultanan Seljuk, lalu menuju Yerusalem. Pasukan salib kelak berhasil menguasai kembali Yerusalem, serta membebaskan banyak kota kekaisaran Bizantium dari tangan kekuasaan Turki Seljuk. Kedepannya, kekaisaran Bizantium beserta kerajaan-kerajaan tentara salib akan sering berkoalisi dalam konflik melawan bangsa Turki maupun Kesultanan Mesir. Dinasti Komnenos mampu membawa kembali kejayaan kekaisaran Bizantium, baik secara ekonomi, kebudayaan, maupun militer. Kemampuan diplomasi Alexios Komnenos juga mampu merangkul kembali hubungan persahabatan dengan Gereja Katolik bersama kerajaan-kerajaan Eropa Barat setelah skisma besar tahun 1054. Tetapi, menjelang akhir kekuasaan dinasti Komnenos, kemerosotan dan konflik suksesi kembali terjadi. Konflik suksesi ini juga memicu terjadinya peristiwa pembantaian orang-orang Latin di Konstantinopel, di mana penduduk beragama Katolik yang tinggal di kota Konstantinopel dibantai dan diusir. Keadaan politik semakin tidak stabil setelah ini, dan akhirnya mengakhiri kekuasaan dinasti Komnenos. Lalu, kekaisaran Bizantium sekarang berada dalam kekuasaan dinasti Angelos. Naasnya, dinasti Angelos ini bukannya menyelamatkan kekaisaran Bizantium, tetapi malah mempercepat kehancurannya.
Hal ini terbukti dari peristiwa Perang Salib keempat yang menjadi bencana. Secara singkat, hal ini terjadi ketika salah satu bangsawan dari dinasti Angelos, yakni Alexios keempat, memberi tawaran kepada pasukan salib untuk membantunya merebut tahta dari Alexios ketiga dengan imbalan bayaran uang dan juga dukungan penuh atas kampanye perang salib menuju Mesir. Alexios keempat bersama tentara salib berhasil merebut tahta kekaisaran. Namun sangat disayangkan, dia malah dikudeta oleh seorang bangsawan dinasti Angelos lain yang juga bernama Alexios, yang dikenal dengan nama Alexios kelima. Permasalahannya sekarang adalah Kaisar Alexios kelima tidak mampu membayar uang imbalan kepada rombongan tentara salib yang sudah menetap di dalam kota Konstantinopel. Hal ini membuat para tentara salib marah karena merasa ditipu. Lalu mereka memutuskan untuk menjarah kota Konstantinopel dan mendudukinya. Hal yang lebih mengerikan lagi, di mana salah seorang pemimpin tentara salib, yakni Baldwin, ditunjuk oleh pasukan salib sebagai kaisar kekaisaran Bizantium yang baru. Era di mana kekaisaran Bizantium dipimpin oleh kaisar Katolik dikenal dengan era kekaisaran Latin. Kekaisaran Bizantium sekarang terpecah tidak karuan dan berada di titik kritis. Tetapi, hal ini tentu tidak bisa diterima begitu saja. Kaum bangsawan Bizantium yang beragama Kristen Ortodoks akhirnya juga mendirikan negara mereka sendiri dan menolak tunduk terhadap kaisar Latin di Konstantinopel. Negara-negara ini adalah Kekaisaran Nikea, Kekaisaran Trebizond, dan Kedespotan Epirus. Namun, bukan hanya Kekaisaran Bizantium saja yang terpecah-pecah tak karuan. Di wilayah timur Kekaisaran, terdapat Kesultanan Rum, sebuah kesultanan besar yang merupakan negara pecahan dari Imperium Turki Seljuk. Kesultanan Rum ini juga mengalami krisis serta perang saudaranya sendiri, dan akan terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil yang dipimpin seseorang bergelar bey, yang berarti kepala suku dalam bahasa Turki. Salah satu bey yang bernama Osman kelak akan menjadi pemimpin berpengaruh. Para keturunannya kelak akan terus memperluas wilayah dan akan kita kenal dengan nama Imperium Ottoman atau Kekaisaran Ottoman. Imperium inilah yang akan mengakhiri Kekaisaran Bizantium. Mari sekarang kembali ke topik utama. Kekaisaran Nikea yang dipimpin oleh Mikhail ke-8 Palaiologos kelak mampu menguasai kembali Konstantinopel dari kekuasaan Kaisar Katolik, menandai dimulainya era kekuasaan dinasti Palaiologos, dinasti terakhir yang berkuasa atas Kekaisaran Bizantium. Kekaisaran mampu memulihkan diri untuk sementara, sebelum akhirnya perang saudara kembali lagi pecah, menghancurkan stabilitas negara. Negara tetangga Kekaisaran Bizantium semakin gencar menyerang dan mencaplok wilayah kekaisaran. Di wilayah barat terdapat kerajaan Serbia, dan dari sebelah timur, Kesultanan Ottoman giat melancarkan penjarahan di wilayah perbatasan negara. Selain invasi musuh, Kekaisaran Bizantium juga mengalami dampak luar biasa dari wabah pandemi yang melanda Eropa pada abad ke-14, serta gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah Gallipoli. Kesultanan Ottoman menggunakan kesempatan ini dengan baik. Mereka menyerang dan menguasai banyak wilayah Kekaisaran Bizantium. Kekaisaran yang dulunya menjadi kekuatan utama dunia, pada akhirnya akan menemui ajalnya. Coba lihat peta wilayah kekuasaan Kekaisaran Bizantium pada masa pemerintahan Kaisar Justinian Agung. Sekarang inilah peta wilayah kekuasaan Kekaisaran pada tahun 1450 Masehi, 3 tahun sebelum ditaklukkan. Sungguh menyedihkan untuk dilihat. Dan tibalah sekarang peristiwa penting dalam sejarah. Pada tanggal 6 April 1453, Mehmed II dari Kesultanan Ottoman memulai pengepungan kota Konstantinopel dengan membawa kurang lebih 100.000 tentara. Kekaisaran Bizantium sudah mencoba meminta pertolongan kepada kerajaan-kerajaan Katolik di barat untuk mempertahankan Konstantinopel. Tapi jumlah tentara yang mau menolong terlalu sedikit. Kaisar terakhir Kekaisaran Bizantium, yaitu Konstantin ke-11, hanya mampu mengumpulkan kurang lebih 10.000 tentara.
Pengepungan berlangsung selama 1 bulan lebih, hingga pada akhirnya, pada tanggal 29 Mei 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Ottoman. Kaisar Konstantin ke-11 tewas terbunuh dalam pertempuran untuk mempertahankan Konstantinopel hingga ke titik terakhir. Dengan ini, berakhir sudah peradaban Romawi yang berumur 2200 tahun lebih. Dimulai dari ambisi Romulus untuk membangun sebuah kota di semenanjung Italia, hingga kejatuhan kota Konstantinopel ke tangan bangsa Turki. Tapi, benarkah peradaban Romawi sungguh runtuh dan berakhir? Walau kekaisaran Romawi sudah tidak ada lagi sekarang, mereka telah mewariskan banyak hal bagi peradaban manusia hingga saat ini. Bahasa mereka, yang ini bahasa Latin, kelak akan berkembang menjadi rumpun bahasa baru, yaitu rumpun bahasa Roman, yang sekarang digunakan oleh lebih dari 900 juta penutur di seluruh dunia. Bahasa Latin juga masih digunakan oleh Gereja Katolik Roma sebagai bahasa liturgi. Besarnya pengaruh hukum Romawi membuat banyak sekali istilah-istilah berbahasa Latin digunakan dalam bidang hukum dan perundang-undangan hingga masa kini. Kekaisaran Romawi juga berperan besar dalam perkembangan agama Kristen, dengan menerimanya sebagai agama negara dan mendukung perkembangannya. Sistem aksara yang paling banyak digunakan di dunia sekarang, yaitu aksara Latin atau alfabet Latin, juga dikembangkan oleh orang Romawi dan telah kita gunakan dalam kegiatan menulis sehari-hari. Sistem kalender Romawi dan nama-nama bulan yang kita gunakan juga dipengaruhi peradaban Romawi. Roma memang telah jatuh, tapi tanpa kita sadari, banyak hal-hal sederhana dalam kehidupan kita telah dipengaruhi oleh peradaban ini. Ada sebuah pepatah mengatakan, Roma tidak dibangun dalam sehari. Pepatah ini mau menyampaikan kepada kita bahwa sesuatu hal yang besar tidak bisa dibangun dalam waktu yang singkat, tetapi melalui ketekunan dan kerja keras yang panjang. Sepanjang sejarahnya, peradaban Romawi mengalami pasang surut tiada henti. Namun mereka tidak mau menyerah dan berjuang untuk mengatasinya. Demikianlah akhir dari video ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Arya Kusuma, Fans Donghua, dan Rizky Ramadan yang telah memberikan donasi melalui aplikasi Traktir. Dukungan finansial yang kalian berikan sangat berarti bagi channel Historius. Atas perhatian kalian semua, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.